itu secara perannya itu hanya memahami, misalkan suami hanya mencari nafkah saja, atau bahkan semuanya itu yang mengurus mengasuh anak, mengerjakan pekerjaan rumah, itu dibebankan kepada istri. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika secara peran suami istri itu tidak seimbang, pasti kita menjalani rumah tangga itu akan letih ya, akan letih, akan capek, merasa bahwa kok kayaknya aku sendirian nih yang menjalani rumah tangga ini, yang rumah tangga jadi percekcokan, pertengkaran yang terus-menerus tanpa ada jalan keluar. Nah, di saat kondisi ini terjadi, apa yang kita pikirkan? Ah, udah deh aku capek, udah kita pisah aja. Langsung ingin berpikir mengambil jalan yang instan. Nah, padahal seperti yang kita ketahui bersama, insya Allah setiap ada permasalahan, konflik, itu ada jalan keluarnya. Nah, tapi ada yang menyebabkan kenapa kondisi ini bisa terjadi. Oke, selanjutnya, nah kita lihat di saat kita udah sering sekali cekcok ya, muncul tuh pikiran-pikiran, kenapa ya dulu kok aku mau sama dia, kenapa ya kok kayaknya aku nggak menyeleksi dulu calon suami atau calon istri, muncul ada pikiran-pikiran menyesal. Nah lalu, waduh baru tahu nih sifat aslinya setelah menikah. Kalau misalkan tahu seperti ini nggak usah diseriusin mikir hal-hal seperti itu. Nah, lalu juga apa yang kita pikirkan, dulu kok baik-baik aja ya. Tapi kenapa sih sekarang itu masalah sepele aja harus dibesar-besarkan? Nah, mulai memberikan label satu sama lain tanpa mengkonfirmasi. Nah, terus juga muncul pikiran, aduh aku merasa sendiri nih di pernikahan ini, semuanya kok aku yang mengurus ya, semuanya kok dibebankan kepada aku ya. Muncul seperti itu, dan di saat kita yang secara fitrahnya itu kan perempuan butuh dibimbing ya secara fitrahnya. Nah, selama pernikahan kok aku nggak pernah ya dibimbing, kok nggak pernah ya pasanganku membimbing keluarga. Nah, langsung ke flashback. Dulu di awal-awal nikah dia nggak kayak gini. Tapi kenapa ya aku nggak pernah dipahami? Nah, muncullah pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi kondisi dari individu tadi. Nah, label-label terhadap pasangan satu sama lain yang itu tidak kita konfirmasi, itu biasanya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan. Contohnya misalkan, kita lihat kalimat di seperti ini. Sekarang aku tidak pernah dipahami. Nah, kalimat tidak pernah, kalimat selalu, itu sebenarnya salah satu kalimat yang cenderung menghancurkan. Bisa jadi, padahal pasangan kita itu pernah memahami kita. Tapi karena kita udah didominasi oleh hal-hal yang negatif, kita sudah dilabelin dengan hal-hal yang negatif secara pikiran kita, akhirnya kita melakukan generalisasi. Kamu tuh nggak pernah memahamin aku, kamu selalu aja seperti itu. Padahal mungkin dia nggak selalu seperti itu. Akhirnya di saat pasangan mendengarkan kalimat seperti ini yang tadinya pasangan sudah mencoba untuk berusaha, akhirnya down. Oh iya ya, aku kayaknya nggak pernah nih memahamin dia. Padahal sebenarnya aku udah berusaha. Akhirnya ketika pasangan tidak merasa diapresiasi dan dihargai, muncul keinginan untuk malas memperbaiki hubungan tadi. Akhirnya muncul apa? Sensitivitas. Nah, jika sensitivitas antara pasangan suami istri ini terjadi secara terus-menerus, yang terjadi adalah stres pada perkawinan. Nah, kenapa stres pada perkawinan? Karena perkawinan itu kan hubungan antara dua orang ya, suami dan istri. Nah, stres itu adalah respon tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya. Nah, jadi di saat kita mendapatkan banyaknya tekanan-tekanan atau kita mendapatkan banyaknya ini ya suatu hal yang nggak bisa lagi nih kita tampung melebihi dari kapasitas kita, nah ini akan menyebabkan stres. Dan stres itu wajar kita rasakan.
Yang terpenting adalah ketika kita menghadapi kondisi ini, kita berhadapan dengan stres ini, apa yang kita lakukan untuk meminimalisir? Itu yang terpenting. Nah, stres di dalam perkawinan itu akan muncul jika terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan suatu situasi dengan sumber daya yang dimiliki suami dan atau istri, sehingga menyebabkan beban suami dan atau istri itu mengalami instabilitas dalam menyesuaikan diri. Contohnya, misalkan ini saya sedikit ya agak flashback permasalahan yang sering sekali saya ini hadapi selama menjalani praktik. Banyak setelah menikah itu justru muncul kembali, ke-recall kembali pengalaman-pengalaman masa lalunya. Atau sekarang ini banyak yang dibahas yaitu istilahnya inner child. Yang dimana di saat pasangan, anggap aja contohnya misalkan istri seperti itu, muncul nih respon-respon tubuh mudah marah, pengennya diperhatikan, pengennya dipahami. Nah, di saat istri tidak bisa menyampaikan dengan baik, akhirnya yang dicerna oleh suami itu apa? Tuntutan. Harus memahami, harus bisa memperhatikan, harus bisa memberikan perhatian. Nah, suami pun yang memiliki inner child juga yang dia tidak terbiasa dalam menghadapi situasi-situasi yang menekan, dia jadi nggak tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya, ketika adanya konflik seperti ini, yang satu ingin suami melakukan A dan suami tidak bisa merespon si A ini, akhirnya yang terjadi apa? Cekcok. Merasa nggak dipahami. Nah, sebenarnya kondisi ini terjadi bukan karena suami itu tidak mau, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya berhadapan dengan kondisi seperti ini. Karena mungkin suami pun dulunya semasa dia kecil dia nggak pernah mengalami bagaimana dia itu diberikan kehangatan, bagaimana dia dipahami sebagai seorang anak. Akhirnya di saat berhadapan dengan istri yang membutuhkan kehangatan dan perhatian, dia jadi juga nggak bisa merespon dari perilaku istri tadi. Muncullah stres pada perkawinan. Nah, akhirnya kalau kondisi ini terus-menerus terjadi, biasanya ekstrimnya adalah terjadilah perceraian. Merasa udah nggak cocok lagi. Merasa bahwa udah nggak ngerti satu sama lain. Padahal kalau kita lihat lagi ya bunda-bunda dan teman-teman sekalian, kita dan pasangan kita itu kalau misalkan dibilang cocok 100% itu sulit. Kenapa? Karena bisa dilihat kita diasuh oleh orang tua yang berbeda, latar belakang yang berbeda, terus budaya tumbuhnya berbeda, sehingga nilai-nilai yang kita terapkan dan nilai-nilai yang kita anut juga pasti berbeda. Nah, sehingga kecocokan di awal-awal pernikahan itu karena toleransi kita masih tinggi terhadap pasangan kita. Nah, kalau ini tidak kita perkuat, tidak kita latih, tidak kita biasakan untuk memperkuat toleransi antar pasangan, dia akan mengendur. Akhirnya 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, nah inilah yang kita merasa bahwa kok aku nggak cocok lagi ya. Karena nggak ada usaha untuk mempertahankan hubungan itu tadi. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita lihat secara dinamikanya. Stres pada perkawinan itu terjadi pertama. Jadi stres perkawinan itu awal mulanya disebabkan karena munculnya stres individu dulu. Mungkin suami berhadapan dengan stres di pekerjaan. Apalagi di saat pandemi kemarin ya semuanya berdampak. Nah, mungkin ada yang kadaluarsa kena PHK, terus mungkin bahan pangan naik, pengeluaran juga naik. Nah, mulai menghadapi kondisi-kondisi stressful. Nah, begitu juga istri. Stres mengasuh anak, terus juga harus di rumah seharian yang pekerjaannya mungkin itu monoton, akhirnya di saat satu sama lain tidak bisa
saling memahami apa yang terjadi, respon kepada stres itu lebih kepada membuat kita merasakan sensitivitas, marah, menyendiri, kita menghindar, dan pikiran-pikiran yang mendominasi adalah pikiran negatif. Di saat respon stres kita itu mengarah kepada hal yang negatif, nah ini terjadi akibatnya. Muncul berselisih terus-menerus, muncul jarak antara suami istri. Nah, di saat jarak ini muncul, ternyata di rumah itu hanya bertemu secara fisiknya aja, tapi secara emosi nggak pernah bertemu. Akhirnya saling merasa terasing. Perasaan yang dirasakan udah mulai merasa pudar. Nah, kalau kondisi ini terjadi lagi, tidak diselesaikan, ini yang terjadi adalah kerapuhan relasi atau kerawanan dalam perceraian. Belum sampai kepada perceraian, tapi rawan akan perpisahan. Karena apa? Karena udah muncul jarak, merasa bahwa tidak ada yang saling memahami, merasa bahwa kok pasanganku tidak mengerti aku. Nah, kondisi ini kalau misalkan saat ini kita yang di dalam kelas ini merasa oh sepertinya saya salah satunya, ayo segera perbaiki, segera ajak pasangan untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, jadi ingat, awal dari stres perkawinan itu adalah dimulai dari stres individu. Makanya kenapa mungkin kalau bunda-bunda dan teman-teman sering ya mengikuti kelas-kelas terkait keluarga, suami istri atau keluarga itu diibaratkan sebagai tim. Kenapa sebagai tim? Karena kita itu harus saling memberikan support satu sama lain. Bukan kita menjadi single fighter sendirian, tidak. Nah, di saat misalkan suami berhadapan dengan tekanan di kantor, istri yang memberikan dukungan, istri yang menerima perasaan suami. Begitu juga suami di saat istri sedang tertekan, berhadapan dengan pengasuhan anak, mengerjakan pekerjaan domestik, mungkin muncul ya perasaan-perasaan stressful. Nah, suami memberikan dukungan secara emosional juga kepada istri. Bukan yang diberikan seperti ini. Aku juga capek kok, nggak kamu aja yang capek. Bukan seperti itu. Karena tidak ada yang tidak letih ketika kita itu mengasuh atau ketika kita menjalankan peran-peran kita. Nah, jadi perlu dipahami, coba memahami diri masing-masing terlebih dahulu. Saat ini ada nggak sih satu hal atau beberapa hal yang sedang membuat kita itu tertekan secara individual. Nah, nanti baru bersama-sama didiskusikan dengan pasangannya. Nah, kita lihat dulu dari dasarnya sebenarnya apa sih kita itu membangun tujuan keluarga itu apa? Tujuan membangun keluarga itu apa? Nah, yang pertama, tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Nah, kebahagiaan itu memang kita ya yang menentukan sendiri, bukan melihat dari, oh keluarga ini bisa jalan-jalan kemana, oh keluarga ini seperti ini, tidak. Kita dan pasangan dan dengan anggota keluarga kita lah yang bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, serta kepuasan juga. Kepuasan itu juga, apalagi kalau udah pernikahan, kita nggak perlu khawatir lagi terkait dorongan-dorongan seksual yang kita rasakan. Nah, jadi tidak hanya kepuasan secara lahir, tapi secara batin. Lalu yang kedua, perkawinan yang kuat itu menjadi hal utama dari keluarga yang kuat dan berketahanan. Nah, ingat, perbedaannya adalah perkawinan itu hubungan antara suami istri. Nah, kenapa di sini dikatakan perkawinan yang kuat menjadi hal utama dari keluarga yang kuat? Karena interaksi antara suami istri itu sangat menentukan terbentuknya dinamika di dalam keluarga. Kalau suami istri secara interaksi dan secara attachment emosionalnya udah sangat bagus, udah sangat aman, udah sangat hangat, itu nanti dia akan membentuk keluarga yang hangat juga. Berbeda kalau misalkan suami istri sering cekcok, tidak pernah memahami satu sama lain. Nah, akhirnya muncul ketegangan. Di saat kita sudah merasakan ketegangan dalam hubungan perkawinan, mengasuh anak pun nggak maksimal.
mengerjakan pekerjaan tugas-tugas kantor pun juga nggak maksimal karena ada ketidaknyamanan di dalam diri kita. Nah, jadi ini sangat penting dulu. Perbaiki hubungan dengan pasangan, nanti baru dengan anak. Jadi kalau misalkan saat ini kita merasa bahwa kok sepertinya ini ya keluargaku bukan keluarga yang hangat, bukan keluarga yang terbuka, kita lihat dulu hubungan kita bersama pasangan itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, untuk mencapai hal tersebut, penting adanya tujuan keluarga sebagai landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Visi misi itu penting sekali, tapi banyak keluarga yang tidak memperhatikan. Karena ibaratnya, kita berkeluarga itu membangun keluarga itu seperti kita membangun instansi ya. Kita pengen menjadikan keluarga ini keluarga yang seperti apa sih? Apakah keluarganya hanya ingin jalan di tempat saja? Apakah keluarganya akan berkembang? Nah, itu kita sebagai suami istri yang menentukan. Kalau pengennya go with the flow aja, ya mungkin itu nggak akan menjadi keluarga yang berkembang. Kita akan jalan di tempat, akan di situ-situ aja. Akhirnya dampaknya apa? Di saat kita berhadapan dengan perubahan baru, karena kan sekarang ini sangat cepat sekali ya perubahannya. Ujuk-ujuk tiba-tiba udah masuk era digital, ujuk-ujuk udah masuk kepada hybrid dan segala macam. Kita akan sulit untuk menyesuaikan adaptasi kita dengan perubahan yang ada. Nah, visi misi rumah tangga itu akan membantu kita untuk fokus dalam membangun perkembangan dan memperkuat apa nih yang harus kita lakukan bersama suami dan istri serta anak tentunya untuk bisa membentuk keluarga yang berketahanan. Nah, karena balik lagi pasti kita kan ingin membangun keluarga itu satu untuk selamanya, keluarganya yang bahagia, yang bisa memahami satu sama lain, itu semua yang kita inginkan. Nah, lalu selanjutnya nilai spiritual atau religiusitas itu memberikan dampak positif pada kepuasan hubungan dan kesejahteraan keluarga. Nah, tentu saja banyak yang ini tidak menjadi perhatian. Dengan dengan patokan aku sudah cukup secara dunia dan mereka tidak berfokus kepada ilmu agama atau akhirat, padahal spiritualitas atau religiusitas itu merupakan faktor protektif kita dalam menghadapi krisis konflik yang terjadi di dalam keluarga. Karena kalau sudah terjadi nih konflik di dalam keluarga, kita kan akan merujuk kepada hal yang dasar, yaitu bagaimana agama melihat, bagaimana agama memandang konflik ini. Nah, sehingga ini sangat penting sekali juga. Lalu selanjutnya, spiritualitas dan religiusitas itu yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku dalam menjalani kehidupan pernikahan. Nah, makanya kenapa di awal sebelum kita memilih menentukan pernikahan atau kita melanjutkan kepada jenjang yang serius, kita harus sekufu tadi. Nah, secara agamanya gimana? Udah sama belum dengan kita? Bagaimana dia mengamalkan ilmu-ilmu agama yang dia miliki? Banyak orang yang ikut kajian, banyak orang yang menjalankan ibadah sunnah maupun wajib. Banyak orang yang istilahnya secara ilmu agama itu Masya Allah. Tapi diamalkan nggak ilmu itu? Nah, ini yang terpenting. Karena kita belajar tapi tidak mengamalkan apa yang kita pelajari, itu juga akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita. Kemungkinan pola pikir dan perilaku yang muncul ya itu akan tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Banyak ya kita temui, tapi dia sholatnya Masya Allah Mbak Olive, tapi agamanya Masya Allah dia terus datang ke kajian, tapi kenapa kok dia bisa KDRT? Tapi kenapa kok dia bisa berselingkuh? Nah ini, dia mengamalkan apa enggak? Ini yang penting sekali. Di dalam kehidupan perkawinan kalau kita ingin membangun keluarga yang kuat. Lalu selanjutnya, tujuan dan nilai tersebut dapat mengarahkan pasangan pada strategi dan perencanaan di dalam keluarga.
terutama saat menghadapi masalah. Nah, seperti yang saya sampaikan, sebelum kita menjalani kehidupan keluarga ini, visi misi itu didiskusikan setelah menikah ini di masa-masa awal pernikahan. Diskusikan visi misi apa. Nah, jangan sampai salah. Terkadang saya itu masih menemukan ini ya. Di CV-CV ta'aruf itu saya masih menemukan ada kesalahan penulisan. Visi dan misi itu digabung. Nah, jadi itu beda. Visi itu contohnya misalkan ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu visinya. Misinya apa? Nah, misi itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai visi. Nah, jadi dia lebih detail lagi, lebih terurai lagi. Nah, nanti yang kita evaluasi itu dari misi kita. Contohnya misalkan menuntut ilmu agama, murojaah bareng-bareng, mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Nanti dievaluasi dari misi yang kita lakukan tadi, udah sampai mana nih menuntut ilmu agamanya, murojaahnya udah sesering apa. Nah, mengamalkannya juga seperti apa supaya kita bisa mencapai visi. Nah, ini yang harus didiskusikan setelah di awal-awal pernikahan. Nah, tapi boleh kalau aku udah bertahun-tahun nikah, tapi kadarulahnya belum memiliki visi misi keluarga, apakah bisa? Bisa banget. Dengan apa? Misalkan contohnya, sudah menikah 5 tahun ya. Nah, bersama suami dan istri itu coba evaluasi. 5 tahun ini apa saja yang sudah terjadi? 5 tahun ini apa saja yang sudah membantu suami dan istri ya tentunya dalam berperilaku secara baik misalkan. Nah, evaluasi dari sisi positif dan negatif selama 5 tahun pernikahan. Nanti dari evaluasi tersebut baru kita bentuk visi misi kita. Nah, kalau kita sudah memiliki anak yang bisa diajak berkompromi, libatkan anak. Seperti itu. Jadi adanya keterbukaan setelah kita membangun visi misi dan kita akan menjalani apa yang sudah kita sepakati. Lalu selanjutnya yang terakhir, tidak adanya perencanaan atau lemahnya perencanaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah dalam perkawinan seperti perceraian. Ya tentu saja, karena membangun keluarga atau menikah hanya udah deh manut aja nanti, ikutin aja nanti arusnya seperti itu. Nggak ada yang kita capai. Akhirnya di saat tidak ada yang ingin kita capai, kita pun tidak berproses sebagai individu. Nah, di saat kita tidak berproses, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi kita. Kita tidak bisa mencoba untuk mengevaluasi hal positif dan negatif dari hubungan kita bersama pasangan kita. Nah, inilah salah satu hal yang sangat penting tapi jarang sekali didiskusikan setelah menikah. Nah, kita lihat ada 4 pola spesifik pasutri yang bisa menimbulkan luka batin. Yang pertama, peningkatan ketegangan. Peningkatan ketegangan itu seperti konflik yang satunya belum selesai, ada konflik lagi. Ada konflik lagi. Jadi setiap konflik itu ditimpali dengan konflik-konflik yang baru. Akhirnya muncullah ketegangan dalam rumah tangga. Yang kedua, pelumpuhan pribadi. Tidak memahami satu sama lain, tidak mengerti peran satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Yang satu tidak memaksimalkan potensinya, atau bahkan yang satu mengambil alih peran yang seharusnya itu dilakukan oleh suami diambil oleh istri, atau sebaliknya. Yang ketiga, menarik diri atau penghindaran. Menarik diri dari setiap masalah yang dihadapi, diabaikan. Merasa bahwa udah deh aku capek bahas-bahas itu, udah nggak usah dibahas. Nah, akhirnya di saat berhadapan dengan konflik yang dilakukan menghindar. Yang keempat, penilaian negatif. Langsung melabelin pasangan kita sebagai sosok atau individu yang negatif. Kamu tuh nggak bisa membimbing keluarga. Kamu tuh jadi ibu nggak bisa mengasuh anak. Kamu tuh
sebagai orang tua nggak bisa mencontoh yang baik kepada anak, langsung memberikan penilaian negatif tanpa memahami kenapa perilaku ini muncul, tanpa memahami apa yang dirasakan oleh perasaan. Nah, ini kita harus bersama-sama introspeksi diri. Jadi jangan menyalahkan pasangan, coba lihat kita dulu. Sebelum kita menyalahkan pasangan, ada nggak sih dari diri kita yang ternyata kita pun juga nggak memahami pasangan kita. Nah, 4 pola ini kalau misalkan terus terjadi dalam suatu kehidupan perkawinan ya, ini akan menimbulkan luka batin bagi entah itu suami, istri, atau bahkan anak kita. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita memperkuat relasi atau keintiman antara suami dan istri tadi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu 5 pemicu konflik dalam perkawinan. Yang pertama, hanya salah satu yang merasa bertanggung jawab terhadap suatu masalah. Ini sering sekali terjadi. Contohnya yang sering sekali saya hadapi itu adalah kasus di mana mengasuh anak hanya istri. Semua yang mengasuh anak, apalagi kalau misalkan anak yang udah lebih satu, itu kan sangat berat sekali. Nah, jadi hanya istri saja yang dibebankan dalam mengasuh anak. Atau bahkan hanya suami saja yang bertanggung jawab untuk memberikan disiplin kepada anak. Nah, ini salah satu pemicu konflik. Yang kedua, salah satu pergi untuk menghindari konflik dengan pasangannya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Muncul konflik, terus pergi. Pasangannya lagi nangis-nangis, ditinggalin sendiri. Boleh nggak Mbak Olive? Ketika kita berkonflik, kita menenangkan diri dulu. Boleh banget, nggak ada salahnya. Yang penting, apa yang kita lakukan, misalkan kita adalah tipe orang yang harus menenangkan diri dulu di saat berkonflik. Konfirmasi kepada pasangan. Konfirmasi kepada pasangan seperti ini. Aku pengen waktu sendiri dulu, nanti kalau misalkan kamu sudah enakan, aku ada di ruang tengah ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita konfirmasi kepada pasangan kita bahwa kita itu tidak meninggalkan, tapi lebih kepada menenangkan diri. Nah, ini harus dikonfirmasi di awal. Kenapa harus dikonfirmasi di awal? Supaya pasangan kita itu nggak merasa diabaikan, supaya pasangan kita tidak merasa ditinggalkan. Nah, jadi di saat kita sudah tenang atau pasangan sudah tenang, lakukan konfirmasi lagi. Kamu udah mau belum kita bahas terkait masalah ini? Kamu udah mau belum kita bahas terkait konflik ini? Konfirmasi lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya mengikuti moodnya kita hanya mengikuti kemauannya kita, padahal pasangan kita masih nggak stabil secara emosinya, di saat penyelesaian konflik itu nggak akan mencapai hal yang maksimal. Nah, jadi konfirmasi dulu kalau pasangan mengatakan bahwa kayaknya aku butuh waktu, kayaknya aku belum bisa hari ini, tanyakan kapan kamu bisa. Nah, jadi pasangan pun harus memberikan batas limit dalam menyelesaikan konflik. Karena kalau tidak diberikan batas limitnya, konflik ini akan ya udah nanti tiba-tiba hilang, nggak dibahas lagi. Nanti muncul konflik yang baru, yang terjadi apa? Konflik yang kemarin diungkit-ungkit. Nah, ini dia dampaknya. Lalu yang ketiga, pasangan memiliki ide yang berbeda tentang cara terbaik untuk memecahkan perselisihan. Jadi lebih kepada pendapat, dan hanya satu orang saja yang pengen didengar pendapatnya. Hanya satu orang saja yang hanya ingin diambil pendapatnya. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan pasangan kita yang pendapatnya itu tidak didengarkan merasakan ketidaknyamanan. Akhirnya ini hubungan di dalam antara suami istri itu berjarak. Lalu yang keempat, beberapa perbedaan sepertinya tidak pernah diselesaikan. Wajar ya, bunda-bunda dan teman-teman sekalian, terdapat perbedaan antara kita dan pasangan. Itu wajar. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Ini bukan suatu hal yang menjadi masalah besar.
Akan tetapi yang terpenting adalah di saat ada perbedaan ini, bagaimana kita bisa mengambil jalan tengahnya. Ini yang terpenting. Karena kita nggak harus kok selalu sama dengan pasangan kita. Justru dengan perbedaan itu kita jadinya saling melengkapi. Akan tetapi bagaimana kita melihat perbedaan ini dengan cara yang adil. Dan yang terakhir, pasangan kadang-kadang mengalami perselisihan yang serius atau isu-isu yang penting. Nah, jadi misalkan, contohnya aja, suami mendapat tekanan di pekerjaan, tapi nggak ngomong kepada istri. Yang terlihat apa perilakunya? Mungkin jutek, mungkin judes, merespon dengan singkat, merespon mungkin dengan nada bicara yang tidak nyaman. Akhirnya istri bingung, kenapa nih? Kok tiba-tiba berubah? Kenapa nih kok tiba-tiba meresponku dengan tidak baik? Nah, begitu juga dengan istri. Mungkin capek ya mengasuh anak, mengerjakan pekerjaan domestik, terus nggak mengatakan kepada suami. Dan merespon suami dengan nada yang seperti itu juga. Sensitif, yang mungkin sangat menimbulkan percekcokan. Nah, akhirnya di saat ini tidak disampaikan dengan baik, terjadilah konflik yang menatap antara suami dan istri tadi. Nah, lalu pentingnya bagi kita memperbaiki komunikasi dan memperbaiki keintiman antara suami dan istri terlebih dahulu.